Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang penuh hikmah, yaitu dalam surat Yusuf. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kisah seorang Yusuf yang dapat kita ambil ibrahnya. Allah menyebutkan dalam surat ini di ayat 3, Allah berfirman, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah menyebutkan kisah ini sebagai ahsanul qasas, yaitu kisah yang terbaik ya, yang bisa kita ambil ibrahnya. Nah, surat ini memberikan hikmah bagi kita bahwa tadbir Allah Subhanahu wa taala, tadbir atau penataan dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik, yang kadang berbeda dengan logika kita. Kita ingat bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam kecil, beliau adalah orang yang paling disayang oleh ayahnya. Dan secara logika kita, maka ini suatu yang baik ya, suatu yang kita cintai, kita sukai. Namun apa ya yang terjadi? Karena cinta yang sangat besar inilah, maka saudaranya jadi iri dan Nabi Yusuf alaihissalam dijebloskan ke dalam sumur. Yang dalam riwayat, beliau dalam sumur 3 hari lamanya, sangat lama dalam sumur ya. Lalu ketika beliau dalam sumur, maka apa yang kita bayangkan? Maka itu sesuatu yang buruk, yang kita tidak suka. Tetapi berkat di sumur itulah maka Nabi Yusuf alaihissalam berhasil tinggal di dalam istana menteri pada saat itu, Al-Aziz. Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan pedagang, dijual sebagai budak, dan akhirnya beliau tinggal di Mesir ya, dari Palestina dibawa ke Mesir, jaraknya sangat jauh, dan di sana tinggal di rumah menteri ya, yang tentunya mewah rumahnya, nyaman, dia bisa belajar di sana, dan juga Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi karena ketampanannya ya. Nah, kemudian apa di benak kita ketika kita membayangkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan kemewahannya itu? Maka itu sesuatu yang kita sukai ya. Tapi sungguhnya tinggal di sanalah yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam justru dijebloskan ke dalam penjara akibat dari fitnah Imratul Aziz, yaitu istri Al-Aziz. Nah, kemudian dipenjaralah Nabi Yusuf selama 9 tahun lamanya, sangat lama sekali. Lalu muncul lagi di benak kita apa yang kita bayangkan. Maka sungguhnya penjara itu suatu tempat yang tidak enak, yang kita benci. Namun karena di penjara itulah Nabi Yusuf alaihissalam berhasil keluar dan menjadi, singkat cerita, menjadi bendahara negeri. Nah, dari situ kita dapat lihat kisah Nabi Yusuf ya. Kadang di atas dicintai oleh ayahnya, yang paling dicintai oleh ayahnya, kemudian dia jatuh ke bawah, masuk ke sumur, naik lagi ke atas, tinggal di rumah menteri, turun lagi ke bawah, dijebloskan dalam penjara, naik lagi ke atas, menjadi bendahara negeri yang saat itu mungkin kalau sekarang kita ibarat menteri keuangan ya, mengurus masalah keuangan. Ini menteri yang strategis. Nah, dalam ayat ke-90-nya, kisah ini ditutup dengan ayat ke-90, yaitu Allah berfirman, Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat baik. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dicintai oleh ayahnya, membuat iri, beliau bersabar dan bertakwa, tidak jumawa. Ketika beliau dalam sumur, beliau bersabar, tidak putus asa. Maka Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, La tayasu min rahillah, innahu la yayasu min rahillahi illa al-qaumul kafirun. Jadi janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya tidak berputus asa kecuali orang-orang yang kufur ya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di sana raja, digoda oleh istri Al-Aziz ya. Maka beliau berkata, Qala rabbi sijnu ahabbu ilai. Sebenarnya penjara lebih aku sukai daripada
mimma yad'unani ilaih, daripada ajakan mereka kepadaku, yaitu ajakan untuk melakukan perbuatan yang tercela. Bersabar, bertakwa. Lalu ketika itu, setelah itu Nabi SAW masuk dalam penjara, beliau bersabar, malah berdakwah di sana 9 tahun, bertemu dengan 2 orang. Lalu beliau menjadi bendahara negeri. Maka beliau tetap bersabar dan bertakwa, tidak jumawa, tidak sombong. Oleh karena itu Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi kadang kita menyangka sesuatu itu, kita benci sesuatu tapi padahal itu baik bagi kita. Dan terkadang kita mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Wallahu bisawab. Semoga kita senantiasa dalam kesabaran dan ketakwaan sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan ini, baik kita di atas maupun kita di bawah, tetap dalam keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.